saya jawab juga. Karena kalau menjawab salam katanya pahalanya juga lebih besar. Jadi bibir dikulum makan mangga. Assalamualaikum bapak-bapak, masih semangat? Alhamdulillah. Ini buat ibu-ibunya. Bibir dikulum makan jambu. Assalamualaikum ibu-ibu. Ini saya maju nggak tahu mau pidato, mau kultum, mau ceramah. Jadi saya nggak tahu, materi juga nggak bikin karena semalam begadang di tempat Kang Eris, terus pagi-pagi tak sejalan. Tapi kepengen maju, nyoba nih. Katanya grogi, ternyata bener grogi, gemeteran. Baik, alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari senantiasa kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah, yang mana Allah tanpa pilih kasih pada hari ini, pada pagi ini, alhamdulillah kita dikasih kesempatan sehat, terutama sehat akal. Masya Allah, pagi ini kita mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Al-Mukarram, Ustadz kita, Ustadz Awang, Ustadz yang selalu saya banggakan. Jadi saya sedikit menanggapi dari yang disampaikan abi saya tadi. Saya katanya suka nembak-nembak. Nah, pernah saya tanyakan ke jamaah. Ini akan saya tanyakan lagi ke hadirin sekalian. Jadi kalau kita sudah melaksanakan tayamum, kalau tayamum sama apa, Pak? Kalau bersuci dengan tayamum itu pakai apa, Bu? Tanah. Pakai debu ya? Pakai debu. Terus kalau kita ngelihat air, ketemu air, masih sih enggak tayamumnya? Atau gugur? Nah, satu. Yang kedua, saya bawa garam cuma satu kantong ke lautan. Mungkin enggak bisa ngasinin lautan. Jadi itu biasanya saya nembak Pak Awang karena saya merasa saya cuma seikat garam, satu pompah garam, jadi saya nggak mungkin melanjutkan kalau saya disuruh di depan. Nah, ditambah lagi dengan grogi karena memang secara hukum tayamumnya sudah batal kalau sudah ketemu air. Beliau adalah lautan buat saya keilmuannya, sehingga itulah kenapa pada pagi hari ini saya berminat dan semangat, bahkan saya membawa putri saya untuk mengenalkan inilah abi kita, inilah ustadz kita, Bapak Awang Surya, yang notabene seorang insinyur tapi mampu menguasai keilmuan di bidang agama yang luar biasa. Mending insinyur, kalau saya insinyur. Jadi apabila saya di depan masih grogi, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, mohon dimaklumi ya Pak ya. Baik, kita ke topik intinya. 2 tahun kurang lebih, mungkin bisa lebih, mendekati 3 tahun kita bersama-sama menjalani, kita bersama-sama mengalami, kita bersama-sama merasakan bagaimana tekanan kita dalam kehidupan sehari-hari dengan hadirnya satu jenis, satu buah nama yang begitu fenomenal, yang begitu besar, bukan hanya di lingkungan kita, bahkan seluruh dunia mengenal. Siapa? Corona. Masya Allah, Bapak Ibu nggak lupa dengan corona ya. Dengan corona, jadi pengalaman saya baik di Indonesia, alhamdulillah saya diberi kemudahan dari kampung Udik ya. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya biasanya orang tahu saya Dedi NA. Jadi dulu dikasih nama sebenarnya Dedi Nur Amin gitu sama bapak saya. Tapi karena di pesantren dulu pernah ngikut-ngikut teman-teman ngaji gitu ke pesantren, namanya hampir sama
ada Nur Hamim, ada Nur Alim, ada Nur Amin. Jadi saya akhirnya dipanggil Dedi, nak gitu aja biar gampang. Saya dibilang asli Jawa juga bukan Jawa, karena bapak saya ada keturunan dari Palembang. Jadi bisa dibilang Jombang, tapi bukan Jombang Jawa Timur. Jawa Palembang. Jawa Palembang. Wih, ada yang pintar Jawa Palembang. Saya dari kampung yang udik, yang sangat jauh dari kota. Ada yang tahu Cilacap, Pak? Ada yang tahu? Tapi nggak tahu kan kalau nama dusunnya Blok Swidak, Benda Wetan. Jadi kalau dari sini kita naik bis ke Bandung ya, rutenya dari Bandung terus ke timur, nanti melintasi Ciamis, Tasik sampai ke Banjar Patroman. Dari Banjar Patroman maju lagi ketemu nanti alun-alun Majenang. Nah, dari alun-alun Majenang nanti ke selatan. Di sana ketemu pondok pesantren yang besar, namanya Pesantren El Bayan. Nah, di situ di sebelah kiri tuh, ya, karena perempatan di sini pesantrennya. Di sebelah kiri tuh ada rumah yang gede banget, warnanya putih, ada dekorasinya itu relief itu dari emas. Nah, itu rumahnya memang gede, tapi bukan rumah saya, Pak. Ya. Nah, saya terus belok kiri tuh, maju terus, ketemu sawah, ketemu bulan, nanti ketemu jembatan kalau orang sana Bruk. Jadi biar udik-udik kita itu masih ternyata kelas dunia, karena setelah saya tahu ternyata Bruk itu dari bahasa Belanda. Wih, jadi orang kampung bisa juga nih ngomong Belanda, Bruk gitu. Alhamdulillah. Jadi perkenalan jangan panjang lebar, nanti kalau terlalu panjang kata Pak Abi ngebosenin nih gitu. Jadi setelah itu nanti masuk ada pesantren, pondok pesantren Nurul Huda. Insya Allah saya pernah di sana. Jadi bukan rumah saya juga di situ, rumah saya. Jadi bukan pernah di sana gitu. Ya, Masya Allah. Salawat dan salam mari senantiasa kita aturkan, kita curahkan, kita basahi bibir kita kuatkan di hati kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliau pada hari ini kita sekali lagi diberikan penerangan, diberikan ketenangan, diberikan akal sehat sehingga kita bisa membedakan baik dan buruk, sehingga kita bisa menjalankan segala kehidupan, sehingga kita bisa mempersiapkan, kita tahu dari mana, untuk apa, dan akan kemana kita hidup di dunia ini. Jadi kembali ke corona, kalau kita berpikir bahwa corona itu hanya sebuah penyakit, Masya Allah, padahal penyakit itu juga datangnya dari Allah. Jadi apapun yang ada semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita tidak mempercayai bahwa corona itu adalah penyakit, maka berarti kita tidak mempercayai kehendak atau takdir Allah. Nah, kalau berbicara corona, maka banyak sekali korban yang sudah, yang hari ini, yang kemarin, yang bulan lalu, tahun lalu kita udah pernah ketemu, tiba-tiba dengar meninggal karena corona. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dari ini sudah habis, jadi saya tutup saja karena sudah habis panjang. Padahal aku pengen cerita nih corona, karena saya merasakan punya pengalaman ketika corona di Indonesia orang masih santai-santai saja. Padahal ketika saya di Abu Dhabi, ini cerita aja singkat ya, mudah-mudahan cukup sampai 5 menit karena saya pengen berbagi pengalamannya di kesempatan yang mulia ini. Jadi ketika saya di Abu Dhabi, jadi kemarin ini kita bertugas di 4 negara, Abu Dhabi, Oman, Dubai, dan Qatar. Ketika kita berkumpul saja itu udah denda. Kemudian kita nggak pakai masker, kita tuh kena 700 dirham, berarti hampir 4 juta. Nah di sini nih
Ya, kemarin sampai hari ini kita belum tentu udah bebas dari corona ya. Jadi mari kita sama-sama bahwasanya penyakit itu semua adalah kehendak dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan corona yang ada membuat kita menjadi orang yang bagaimana disampaikan di dalam Al-Qur'an, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa dan jangan sampai kita meninggal selain dalam keadaan muslim. Jadi cukup dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf mungkin limit time-nya sudah habis ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.